atau malu-malu. Nah, jadi mereka memang kompeten ahlinya, tidak sembarangan. Yang paling banyak di kitab namanya Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas ini boleh kata kakak Anda belajar sejarah beliau, biografi. Beliau mufassir kabir. Banyak riwayat tafsir yang beredar di kita, ya, rata-rata riwayatnya Abdullah bin Abbas. Dan beliau muhaddis, komplit lah. Mufassir, kalau masalah hafal Quran, saya jalan dah. Anak-anak umur 9 tahun sudah hafal Quran. Beliau ini menguasai isi Al-Quran, menguasai asbabun nuzul, menguasai al-lughah, menguasai makna yang ada berdasarkan dari Quran dan hadis. Bahkan mereka mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Quran yang lain, al-ayah bil ayah. Nanti kedua, mereka Abdullah bin Abbas ini mentafsirkan Al-Quran dengan hadis. Ini beliau ahlinya di bidangnya. Dan kalau baca sejarah, bahasa Abdullah bin Abbas itu termasuk al-mukthirun. Di ilmu hadis itu sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis atau lebih dari hadis dapat gelar. Sekarang bila seorang sahabat, ya, lebih dari 1000 hadis riwayat dia, maka dia dapat gelar namanya al-mukthir. Apa maksudnya? Kata-kata dari kasur banyak. Maksudnya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, Abdullah bin Abbas ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Makanya dia termasuk golongan al-mukthirun bil hadis. Itu orang-orang atau sahabat-sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena ya belajar. Kemarin saya jelaskan, mereka ini yang Abdullah bin Abbas, Sayyidina Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar bin Khattab, mereka itu masih balita, masih anak-anak. Ketika bersama Rasul, masih anak-anak, belasan tahun. Dia punya otak kan masih jernih, pikiran masih fokus, nggak ada mikir yang lain. Tak mikir nak berdagang, tak mikir minta duit, tak mikir bini, tak mikir anak. Apa zaman menaik? Ya, banyak tambahan pikiran. Dulu kata yang nama token, dulu kata yang kota, kata yang pulsa. Kan mikir tambahan pikiran. Ya. Dulu kata yang namanya cleaning service, namanya macam-macam. Ya. Tambahan untuk kita berpikir. Makanya untuk mereka sahabat pada masa itu belum banyak pikiran yang bercabang, sehingga mereka fokus untuk belajar. Apapun yang pada mereka matang, masuk, dan bisa mereka ungkap, bisa mereka amalkan, bisa mereka realisasikan dalam kehidupan mereka. Makanya dengan realisasi ilmu, pengungkapan ilmu baik tutur kata, perbuatan, amaliyah, sehingga mereka nampak, oh ini orangnya ini, oh sahabat ini ahli ini. Kenapa? Karena kapasitasnya, karena kemantapannya, karena keilmuannya, karena juga pengamalan dia, pembuktian ilmu. Kan cuma omong-omong, jangan ngomong baik, tidak. Mereka itu samping ngomong memang ada ilmunya. Kedua, Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang terbanyak, ya, yang terbanyak memberikan fatwa kan dapat Nabi, dapat doa dari
Nabi penting nih. Bisa kita ambil contoh. Abdullah bin Abbas ini si anak-anak selalu duduk sama Rasul. Itu akan Nabi. Anak ini depannya harapan kita. Penerus. Ya, dia ini ada bakat di bidangnya. Doakan Rasulullah. Ya. Nah, dari sini kita bisa ambil contoh. Bila Anda punya anak, ini yang saya himbau. Bila kita punya anak, baik laki maupun perempuan, kalau ada orang alim, ajak gitu. Ajak Ustaz Rahmi. Nah, sampai ke kiai itu ulama, minta doa. Kiai, ini anak saya, namanya perempuan, doakan Kiai. Supaya jadi orang manfaat, anak yang soleh. Yang pintar, ingat tuh. Banyak saudara kita minta supaya anaknya cerdas juga. Kalau pintar cerdas, dari soleh susah juga Pak. Yang ini kalau yang banyak di KPK, oh pintar ya, yang bodoh Pak. Yang KPK, oh pintar, ada yang bodoh. Makanya kata guru anak kalau minta mau Allah kita anak, jangan lupa kalimat soleh. Anak cerdas, pintar, baik, soleh. Apa? Agar mereka akan bermanfaat. Untuk kita, untuk dia, untuk kita, untuk umat. Kalau cerdas, pintar, baik, kita pintarnya Pak. Kita pintarnya. Ujung-ujungnya kita loloi. Saya pintarnya loloi. Makanya saya pesan kepada jemaah Aswa, jangan lupa kalau doakan anak, doakanlah supaya anak jadi yang soleh. Bukan kalau tidak pintar, tidak. Kita doakan anak itu cerdas, pintar, ya, berakhlak, moral, dan juga soleh. Ini doa Nabi. Allah ma'alimul kitab. Ya Allah, ajarkan dia. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Apa kitab? Quran. Tadi saya jelaskan di depan bahwasanya beliau ini terbanyak sahabat meriwayatkan tafsir. Rata-rata kalau kita baca tafsir, bahwa Abdullah bin Abbas, atau Ibn Abbas. Karena dapat doa Nabi. Makanya kalau punya anak, ajak ke kiai, ajak ke ulama, minta doa. Kayo, kadang-kadang, ya, kiai, tolong doakan kiai, cukup aku buntu, anakku jangan, nah itu banyak berharap ke kiai, minta supaya doakan kayu anak. Boleh, tapi jangan lupa doakan anak soleh. Ingat tuh, manfaatnya kita dunia akhirat. Dunia akhirat kalau anak itu soleh bisa mendoa kita, insya Allah bisa meringankan kita, membantu kita, anak soleh. Dengan anak pintar belum tentu. Bahkan anak pintar karena nyusai kita Pak. Banyak anak yang pintar nyusai orang tuanya. Sedih. Lalu masyhur aksarhum fatwa mutlaqan sabatun. Nah, dijelaskan oleh Abu Yahya Maliki yang tersohor, yang masyhur, kebanyakan dari mereka sahabat yang memberikan fatwa secara mutlak itu ada 7 orang. Catat ya, ada 7 sahabat secara mutlak yang banyak memberikan fatwa. Tapi peringkat di atas Abdullah bin Abbas. Berikutnya 1, Abdullah bin Abbas atas. 2, Umar bin Khattab. 3, Ibnuhu, yaitu Abdullah. 4, Aisyah As-Siddiqah, Ummul Mukminin. 5, Abdullah bin Mas'ud. 6, Zaid bin Thabit. 7, Ali bin Abi Thalib. Semua 7 ini, kalau Anda cermati yang sejarah, mereka masih muda semua. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah, ketika mereka belajar, ketika mereka duduk dengan Rasulullah, masih anak-anak, masih muda. Yang tua-tua ada banyak. Maksudnya anak muda ini ya, sebagai
penerus, sebagai penyampai. Karena kalau mereka belajar mantap, mereka belajar paham, cerdas. Karena mereka itu belum ada pemikiran-pemikiran yang lain yang akan merusak hafalan, yang akan merusak pemahaman. Ya mereka-mereka ini yang 7 sahabat ini adalah termasuk sahabat yang masih muda. Kecuali Umar bin Khattab. Ya, Umar masih sudah dewasa. Masa hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, ini aja yang bisa saya sampaikan tentang sahabat-sahabat yang banyak memberikan fatwa. Tapi ingat kepada kita semua, kita pun hati-hati, jangan mudah memberikan jawaban agama tanpa kepastian. Kita harus lihat juga kapasitas kita siapa. Nah, ini fatwa. Ada yang bertanya tentang agama. Kita tidak tahu, hati-hati. Sembarangan menjawab. Apa lagi macai? Macai. Aku kira, tidak. Agama tidak aku kira. Agama itu pasti. Dapat agama pasti. Makanya kata Guana, kalau kita tidak baca, jangan kita tidak paham pertanyaan orang, katakan wallahu a'lam. Allah yang mata tahu. Nanti ngomong sama yang bertanya, maaf Tuhan, insya Allah nanti saya akan pelajari lagi. Atau saya akan nanya sama guru. Orang yang lebih paham dari saya. Itu tidak boleh malu. Ya, kita bukan nolak, kita memastikan. Ini banyak kita dengar menjawab dengan hadis pada ayat. Kalau tidak salah hadis ini, itu ayat Quran. Ya, saya tidak baca membedakan bainal ayat wal hadis. Bainal hadis wal ayat. Ini nyebut baik. Kalau salah Qurannya ini. Padahal yang disebut itu hadis. Hadis sebaliknya. Yang mengatakan ini Al-Quran, padahal hadis. Ya, itu banyak. Kenapa? Karena malu. Ditanya tidak jawab, malu. Nah, Ustaz tanggung. Nah, Ustaz ini buyan. Nah, Ustaz jawab. Nah, itu. Itu saja kalau kita tidak tahu, ya, jawab tahu. Itu lebih mulia, lebih jujur, lebih warok, lebih zuhud. Ketimbang kita asal-asal jawab. Kalau kita asal jawab salah, kita sesat dan menyesatkan orang lain. Hati-hati, hati-hati. Dan kita sama masa agama, bukan masa teknologi, masanya lain lagi. Bahkan masa teknologi pun kita tidak boleh kita jawab sembarangan. Ada tata caranya, ada tata keamanannya. Ya, ada aturannya. Jika kita nggak tahu, nggak usah jawab. Lebih baik. Itu akan lebih sempurna. Masa hadirin, Pak Hadirat sekalian, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu dia. Nabi Muhammad menjuluki atau mengungkapkan, ya, atau memberikan nama. Ketika Ramadan mau datang, kita akan kedatangan tamu. Kita akan kedatangan tamu. Apa bilang? Siapa tamu? Oh, kata bulan Ramadan. Nabi Muhammad menyebut kedatangan Ramadan sebagaimana kedatangan tamu. Berarti harus dihormati, dimuliakan, disanjung, hati gembira, hati bahagia. Bukan menutup, nah, tapi ini ibadah yang mahdhah. Ini ibadah yang langsung qat'i, hukumnya qat'i. Bisa datang kita harus gembira. Makanya kata ulama sebelum Ramadan kita harus persiapkan jiwa. Jiwa kita nak bersih. Itu jiwa nak bersih.
kedatangan Ramadan terpaksa atau ikut-ikutan. Nah, kita rasakan puasa itu dengan keimanan kita kepada Allah. Man Ramadan iman wa ihtisaban ghafallahu ma taqaddama min wa ma ta'akhkhar atau kama qala. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, dasar iman, bukan terpaksa atau ikut-ikutan. Nah, tapi dasar dia melakukan ibadah puasa, dasar iman kepada Allah. Wahtisaban, ikhlas karena Allah, bukan karena dapatkan pujian, sanjungan, hormatan, tidak, karena Allah. Karena perintah Allah, aku kerjakan karena Allah. Allah akan ampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Luar biasa. Begitu bangkit malam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban yughfir ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Begitu dia kata bang siapa bangkit di malam hari. Nah, kata bangkit itu meliputi isya berjamaah di masjid. Lalu di masjid. Tarawih Pak, ibadah tambahan Ramadan. Hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Tidak kata orang mengerjakan tarawih di bulan Syawal, di bulan Sya'ban dah. Hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Tambahan kegiatan amaliyah di malam hari. Sayang. Masakan itu usaha Anda lah. Anda nak sibuk silakan. Nak 100 silakan. Yang penting ngerjakannya. Menghidupkan malam-malam mulia. Malam-malam Ramadan. Nafahatnya Allah, Masya Allah. Anugerah Allah banyak sekali. Makanya niatkan yang baik. Ya, kata, kita pun mengamalkannya berdasarkan keimanan dan keikhlasan. Insya Allah dengan kita iman dan keikhlasan akan berjalan langgang, lancar, tanpa ada hambatan, tanpa ada menghalangi kita untuk kita tekun istiqamah beribadah. Ya, dalam syair mengatakan, makana lillahi dama wa tasal, wa makana lillahi inqata wa fasal. Apapun yang Anda kerjakan, ya, karena Allah itu dam akan berkelanjutan. Waktu saat nyambung terus. Ibadah itu berdasarkan keikhlasan. Memakan gila, apapun ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah. Tapi, apalagi ibadah yang ada kaitan dengan agama. Memakan gila, ingkata. Apapun amalan yang Anda kerjakan bukan karena Allah, engkau tak akan terputus fasa terpaksa Anda. Makanya mari sama-sama sahihnya perbaiki kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Tanamkan di jiwa kita masing-masing untuk mengerjakan karena Allah dan keikhlasan, keterpaksaan ataupun ngentol, melok-melok. Tadi kalau kita melok tetangga, sahabat, mungkin di kantor, direksi kita, direktur kita, puasa. Nah, kalau itu kita lakukan bukan karena Allah, maka akan terputus, tidak langgang, tidak istiqamah ibadah yang kita lakukan. Oleh karena sekalian, wajib Ramadan ini terjadi pada bulan Sya'ban. Turunnya wajib Ramadan itu di bulan Sya'ban. Tahun kedua. Tahun kedua dari Hijrah. Rasulullah puasa. Selama 9 tahun. Nabi Muhammad puasa 9 tahun. Lalu makna Ramadan. Apa sih makna Ramadan? Kalau di Mekah, Ramadan itu di saat musim panas yang sangat menyengat. Makanya kalau kita puasa di Mekah
itu terik matahari panas luar biasa. Bahkan siang itu lebih panjang. Siang masanya lebih panjang. Kadang-kadang 15 jam. Kenapa? Karena musim panas. Di saat musim panas, di puncaknya itu namanya Ramadan, Romdok, yang bisa membakar kita. Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan untuk menguji iman dan mental kita. Apa kuat, apa enggak? Apa tulus, apa enggak? Apa istiqomah, apa enggak? Nah, Allah uji puasa di bulan Ramadan. Di saat musim panas yang dahsyat, bahkan suhu sampai 50. Saya dulu pernah puasa di Mekah, suhunya 50 kayak knalpot panasnya. Ini makan Ramadan. Ramadan adalah sedang musim apa? Panas. Namun orang yang beriman, orang yang mantap, orang yang kuat, enggak tergoyahkan, karena dia mengamalkan ibadah ini karena Allah ikhlas, langgeng, enak, bahkan enak. Maaf, sedikit dari situ. Bahkan kita Ramadan kan setelah kita capek baca Quran, kita main bola. Menjelang kalau orang Sunda kan nunggu buka naburit ya. Naburit kata orang Sunda. Orang Palembang anten buka. Kalau kita Mekah main bola. Panas tapi entah membakar semangat. Main bola tidak lama setengah jam. Untuk apa? Untuk menggerakkan tubuh kita biar gerak olahraga. Jangan kurang. Malamnya malas ya. Jadi kita gerakkan dengan bola. Nah, jadi kita dukung. Karena ini untuk mendukung kesehatan tubuh. Diperbolehkan oleh guru kita untuk olahraga. Kadang ada sahur. Sahur, habis baca Quran, habis tadarus, ya ada waktu sejam main bola. Nah, kadang kita maraton. Panas ini. Panas kan? Jangan kena siang hari. Malam butuh, panas. Malam bang. Ini kita di Palembang, ya kalau di luar panas, masuk ke dalam nyender, yang dingin jangan. Di Mekah masih panas, malam butuh panas. Tapi mereka semangat. Kan umat Islam seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Mekah untuk berpuasa di Mekah. Ya, kalau Bapak Ibu ada kemampuan untuk puasa di Mekah, bagus. Al-Umrah fi Ramadan, tajmai al-kamal. Orang yang umrah di bulan Ramadan bagaikan haji bersamaku. Kata orang yang umrah di bulan Ramadan bagaikan haji bersamaku. Nilainya. Nah, kita bisa tahu mana puasa di Mekah. Puasa di mana? Sahur di Mekah. Sahur di mana? Sahur di Mekah. Sahur di Madinah. Oh, nikmatnya luar biasa. Ya, Bapak insya Allah mudah-mudahan Allah SWT tuliskan kita semua sebelum kita meninggal sudah kita injakkan kaki untuk puasa di bulan Ramadan dan umrah di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا فيما علمتنا وعلمنا فيما ينفعنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ولا عذاب عليه اللهم كما بلغتنا رجب شعبان فبلغنا رمضان اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغ رمضان اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغ رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومن الأعمال الإحسان يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم.
selamat menunaikan ibadah puasa. InsyaAllah puasa kalau tak salah, kalau tak Rabu, Khamis. Apa Kalau tak salah, Rabu, Khamis. Apa yang baik untuk anda, semua yang bagus. Ambil Rabu bagus, ambil Khamis kalau ada pengumuman pemerintah, juga bagus. Mudah-mudahan kita akan mulai hari Rabu insyaAllah.